Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Alisa Nurlaili dengan NIM 200-332, Prodi Teknik Kimia, Institut Teknologi Petroleum Balongan. Yang terhormat Ibu Puji Astuti Ibrahim MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Korosi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dua jurnal yang telah saya dapatkan, yaitu mengenai korosi serta penanganannya, dan juga jurnal mengenai laju korosi, sebagai bentuk untuk penilaian ujian akhir semester. Baik, jurnal yang pertama yang saya dapatkan itu dengan judul Penentuan Remaining Service Life Structure Conveyor A pada tambang batubara PT GHI di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Conveyor itu sendiri apa sih? Conveyor itu adalah alat perlengkapan yang digunakan untuk mengangkat bahan galian dengan memakai motor penggerak untuk memindahkan suatu bahan galian ke tempat yang diinginkan. Pemakaian conveyor ini sangat efisien untuk mendukung aktivitas produksi, apalagi produksi pertambangan. Nah, pemakaian conveyor sangat penting pada aktivitas transportasi. Konstruksi konveyor yang berbahan dasar logam ini dapat menimbulkan korosi yang diakibatkan oleh faktor baik lingkungan maupun material yang bersifat korosif. Kerugian yang ditimbulkan oleh korosi ini mengakibatkan terjadinya pengurangan ketebalan struktur konveyor, sehingga sisa umur pakai menjadi lebih rendah dan laju korosinya itu dapat meningkat. Korosi sendiri itu apa sih? Korosi merupakan penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Secara umum, korosi dapat terjadi karena kehilangan logam pada bagian yang terpengaruh terhadap lingkungan. Nah, untuk pembahasan di jurnal kali ini, itu material yang digunakan dalam struktur konveyernya sendiri itu memakai baja ringan atau low carbon steel yang merupakan baja yang sesuai spesifikasi ASTM A36 dengan komposisi kandungan karbon kurang dari 0,26%. Pada struktur konveyor ini ditemukan jenis korosi merata atau uniform corrosion. Ditandainya dengan apa? Ditandainya dengan pengurangan ketebalan struktur yang terjadi hampir secara merata keseluruhan di permukaan konveyernya itu sendiri. Nah, korosi ini dapat terjadi akibat adanya kontak secara terus-menerus antara struktur dengan lingkungan luar yang bersifat korosif. Pengendaliannya itu seperti apa? Metode pengendaliannya itu dilakukan dengan metode coating. Metode coating ini menggunakan 3 layer untuk melindungi dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Coating ini terbuat dari bahan organik dan dalam penggunaannya cukup efektif untuk melindungi struktur konveyor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode coating itu 3 lapis. Yang pertama itu lapisan pertama adalah primer coating, di mana memiliki fungsi untuk mencegah karat dan meningkatkan daya lekat. Yang kedua itu ada intermediate coating, di mana sebagai lapisan cat dasar kedua agar lapisan menjadi kedap air dan juga untuk menciptakan ketebalan pada suatu lapisan tertentu. Dan yang terakhir, lapisan terluar itu ada top coating, di mana fungsinya sebagai pelindung paling luar yang dapat tahan dari segala kondisi, serta menonjolkan warna yang bertujuan untuk meningkatkan nilai estetika. Baik, jurnal selanjutnya itu jurnal kedua dengan judul Analisa Laju Korosi pada Pump Impeller di Industri Pertambangan Batubara. Nah, pompa mempunyai fungsi pada operasi penambangan dan penggalian mengenai berbagai cairan, baik di antaranya mengandung zat padat ataupun asam pekat. Pada penambangan batu bara, bagian yang cepat terkena korosi itu bagian impellernya, di mana berfungsi untuk mengubah
tenaga mesin menjadi tenaga kinetik. Pada proses produksi batu bara, pompa ini tuh berfungsi untuk memompakan slari atau bubur dari slari pool ke mesin pres untuk dipisahkan dengan air dan juga untuk, sebagai pembilasan pada batu bara. Untuk bahan sampel dari jurnal yang saya dapatkan ini, itu menggunakan stainless steel IC304, di mana bahan sampelnya itu ada 3 sampel yang digunakan dalam percobaan. Untuk alat ukur yang digunakan itu menggunakan alat ukur potensiostat atau galvanostat 273, sedangkan mikroskop optik ini digunakan untuk sebelum dilakukannya eh, pengukuran laju korosi dan sesudah dilakukannya pengukuran. Di mana pada saat sebelum dilakukannya pengukuran itu diamati dengan mikroskop, di mana ketiga sampel tersebut memiliki garis-garis halus pada permukaan konveyernya, pada permukaan structure konveyernya, sedangkan ketika selesai dilakukannya pengukuran pada laju korosi, itu diamati lagi, ternyata terdapat pitting corrosion atau lubang-lubang kecil di area permukaan stainless steel tersebut. Nah, setelah dilakukannya pengujian ini, setelah 5 bulan dilakukan pengamatan lagi melalui mikroskop ini, di mana yang tadinya itu terjadi pitting corrosion, itu berubah menjadi korosi erosi. Lanjut ke pembahasan. Nah, di sini itu ada tabel yang dimana ini automatik dari komputerisasi yang muncul ketika dilakukannya pengujian menggunakan alat ukur tadi. Lalu, di sini diketahui untuk nilai berat ekivalennya sendiri dan juga densitasnya sendiri itu diperoleh dari tabel equivalent weight value for a variety of metal and alloy. Di mana tadi itu kan stainless steel yang digunakan itu dengan tipe IC304, di mana nilai berat ekivalennya sendiri yaitu 25,12 gram dan densitinya sebesar 7,94 gram per centimeter kubik. Nah, untuk luas permukaan dari stainless steel ketiga sampel itu sebesar 0,785 cm kuadrat. Dan I-core atau arus korosinya yang dipakai untuk sampel 1 dan 3 itu menggunakan 0,05 mA dan sampel kedua itu menggunakan 0,06 mA. Nah, seperti yang diketahui, kalau untuk menentukan laju korosi itu, rumus umum yang biasa kita pakai itu kan laju korosi sama dengan konstanta dikali kehilangan massa dibagi luas dikali waktu dikali density. Nah, pada jurnal ini itu eh, memakai rumus yang sedikit berbeda, akan tetapi keduanya mirip, yaitu dengan rumus laju korosi sama dengan 0,13 dikali I-core atau arus korosi dikali nilai berat ekivalen dibagi luas dikali density. Mana 0,13 itu adalah konstantanya. Nah, di sini adalah perhitungan dari laju korosi. Di sini untuk sampel 1 dan 3 itu memperoleh nilai laju korosi sebesar 0,0261 mils per years dan untuk sampel yang kedua itu mendapatkan laju korosi sebesar 0,0314 mils per years. Dari analisa pengujian diperoleh tadi bahwa stainless steel IC304 ini di lingkungan pertambangan mempunyai nilai laju korosi yang baik dengan range antara 0,0201 mpy sampai 0,0266 mpy atau mil per years. Yang mana ini tuh tergolong sebagai tingkat ketahanan korosi yang outstanding. Berarti pompa itu dapat dipergunakan dalam pekerjaan.
Terakhir, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari kedua jurnal ini yaitu korosi tidak dapat dicegah keberadaannya. Akan tetapi, korosi dapat dikendalikan keberadaannya, sehingga kita dapat menunda terjadinya korosi yang membuat material menjadi tahan lebih lama terhadap korosi. Selanjutnya itu, laju korosi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis logam yang terlibat, sifat lingkungan, suhu, kelembapan, pH, dan keberadaan zat tambahan seperti garam, asa, atau basa. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi material dari korosi, seperti penggunaan lapisan pelindung, pengecetan, pelapisan, atau penggunaan material anti korosi. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.